Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gantara Putra. Dan bagi yang baru nemu channel ini ya, selamat datang buat kalian semua di channel Pemula IT. Bersama saya Jofri Gantara Putra selaku siapa? Perkenalkan, nama saya Jofri Gantara Putra. Saya sebagai host mungkin ya di channel ini ya, entah host entah CEO ya, bebas lah kalian mau nyebutnya apa. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, mungkin udah setahun ke belakang mungkin ya, harga VGA masih belum turun, mungkin ya masih di atas langit ya. Bahkan ada beberapa orang yang nyari VGA card hanya untuk display saja ya, dengan spek bersyukur, mungkin bersyukur bisa nyala maksudnya ya. Contoh dari VGA tersebut udah ada di depan kalian, di depan layar, di depan mata kalian, yaitu ini dia Zotac Nvidia GeForce 210. Ding, 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 ding. Ya, ini adalah GeForce 210 ya, keluaran dari Zotac, yaitu Zotac Synergy Edition 1GB DDR3 128 bit. GeForce 210 ini ada varian yang 512 MB, bahkan ada juga yang varian DDR2 ya. Waduh, DDR3 nya aja performanya kayak gini, apalagi DDR2 ya. Performanya nanti kita bahas nanti tengah jalan ya. GeForce 210 ini pakai arsitektur Tesla 2.0 ya. Ini arsitektur yang sama dengan GeForce 9400 GT mungkin ya, yang performanya di bawah ini dikit, tapi udah jelas karena masih DDR2 ya. Dan VGA ini rilis pada tanggal 12 Oktober tahun 2009. Sudah sekitar 13 tahun ya, hampir 13 tahun VGA ini masih hidup. Interface-nya menggunakan PCIe 2.0x16. Lalu untuk spesifikasi dasarnya, GPU clock-nya ada pada 520 MHz, shader clock-nya ada pada 1230 MHz, dan memory clock-nya ada pada 400 MHz. Namun seri Zotac Synergy Edition yang saya pegang ini memiliki memory clock yang sedikit lebih besar daripada default yang Nvidia kasih ya. Zotac Synergy Edition ini memiliki memory clock 533 MHz, sedikit lebih tinggi ya, sekitar 133 MHz lebih tinggi dibanding yang defaultnya itu 400 MHz. Dan VRAM-nya juga lebih tinggi, ini yang 1 GB ya, bukan yang versi 512 MB. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini adalah performa ya, relatif performance yang dibuat oleh GPU Z ya, Text Power Up. Di situ menunjukkan bahwa GeForce 210 itu 210 itu peringkat paling atas, tapi apa sebutannya? Pokoknya peringkat paling rendah ya, paling kurang bagus ya, gampangnya gitu, paling kurang bagus ya. Tapi ini bukan berarti ini GPU paling jelek nomor 1 gitu, bukan. Ada lagi di bawah itu, cuman tidak dimasukkan mungkin ya. Ini masih menggunakan DirectX 10, DirectX 11, tapi fiturnya DirectX 10. Pokoknya ini GPU mungkin pada masanya juga tidak bagus mungkin ya. Apalagi sekarang ini masih pakai DirectX 10. Sebenarnya DirectX 11 cuman fiturnya masih DirectX 10. Mungkin kelebihan dari GPU ini hanya di TDP-nya yang sangat rendah, yaitu sekitar 31 watt. Tapi kan GT 1030 juga TDP-nya hanya 30 watt ya, jadi ya mungkin kelebihannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, mohon maaf fotonya saya waktu itu lupa nge-screenshot waktu ngetes VGA card ini, jadi ya mohon maaf. Di situ terlihat bahwa bandwidth dari GeForce 210 keluaran Zotac ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dari defaultnya yang dikasih Nvidia yang hanya sekitar berapa tadi? Sekitar 6,4 GB per second ya. Nah, di Zotac ini terbaca sekitar 8,5 GB per second. Itu kenapa bandwidthnya lebih tinggi yang keluaran Zotac ini? Karena GeForce 210 keluaran Zotac ini memory clock-nya itu lebih tinggi dibandingkan versi defaultnya ya, yang dikeluarin Nvidia itu, yaitu 400 MHz, dan di Zotac ini 533 MHz. Kalian bisa lihat di sini perhitungannya, yaitu memory clock dikali bus width
dibagi 8 dikali memory type, memory clocknya itu yang tadi 533 MHz, dikali buswidth. Buswidth itu ya ada 64 bit, 128 bit, dan GeForce 210 ini pakai 64 bit ya. Jadi 533 dikali 64 dibagi 8 dikali memory type. Memory type di sini kalau DDR3 yaitu dikali 2, DDR4 dikali 2 juga, dan DDR5 dikali 4. Bagi yang tahu ya kenapa DDR4 juga dikali 3, juga dikali 2 yang boleh komen di bawah. Saya juga masih belum ngerti kenapa nggak dikali 3 gitu kan, naik satu-satu gitu. Dan hasilnya bisa dilihat di sini yang tertera di GPU Z, dan yang saya hitung, yang kita hitung tadi yaitu 8,5 GB per second, yang sudah benar bahwa memory clock itu ngaruh ke bandwidth suatu GPU ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke benchmark ya. Yang pertama akan saya coba, cuman satu-satunya sih benchmark yang akan saya coba, yaitu Cinebench R15 ya, OpenGL. Di sini GeForce 210 ini hanya mendapatkan poin sebesar 6 FPS ya. Wow, tinggi sekali. Oke, langsung saja kita ke benchmark game. Yang pertama ada game Left 4 Dead 2 ya, ini game jadul sebenarnya. Ya, dengan resolusi 1280x768, di atasnya 720p ya. Kita coba dengan settingan low, itu mendapatkan rata-rata 35 fps dan bisa ngedrop sampai belasan ya kalau misalnya ada ledakan atau lagi rame zombinya. Selanjutnya adalah game GTA San Andreas, resolusinya sama tadi 1280x768. Efeknya very high, wih gila, very high ya, very high. Itu mendapatkan rata-rata FPS sekitar 47 dan bisa naik 52 FPS-an jika kalian jika teman-teman scene-nya nggak berat gitu, kayak naik pesawat, tapi naik pesawatnya cuman sekedar jalan saja, tidak ada ledakan gitu. Dan minimum FPS-nya kalau ada ledakan bisa sampai belasan ya, 14, 17, 19. Nggak tanggung-tanggung ya. Di sini saya mencoba GTA 4, tapi resolusi 800x600 rata kiri, tapi masih bisa main guys. Teman-teman bisa lihat di sini average FPS-nya yaitu 27 FPS, dan dropnya nggak usah ditanya ya, bisa sampai 9 mungkin kalau ada ledakan. Dan ini masih bisa menurut saya kalau kalian gabut gitu kan, kalian bisa main lah GTA 4 ini. Tapi dengan catatan resolusinya mentok kiri juga 800x600. Saya udah coba sebenarnya di 1280x720, dan kalian lihat saja hasilnya sangat tidak playable, main di belasan ya. Ya mungkin kalian kesal gitu kan, VGA kayak gini nggak bisa nentu 60 fps. Tenang, ada beberapa game yang saya coba ya, tentu saja ini game sangat ringan ya. Contohnya ada Osu gitu kan, rata kanan 768p itu mendapatkan ya, kalian bisa lihat aja 60 rata. Lalu ada Musedas, ini game rhythm ya, pasti ringan banget sih. Lalu yang nggak tanggung-tanggung ya, ini yang terakhir, saya nyobain game Genshin Impact, dan kalian bisa lihat 0 fps alias tidak jalan sama sekali. Karena Genshin Impact itu membutuhkan DirectX 11 ya, dimana GPU ini itu support sebenarnya DirectX 11, cuman fiturnya masih DirectX 10, dan mungkin tidak semua DirectX 11 dia support. Makanya salah satunya Genshin Impact ini nggak bisa dijalanin ya, error terus, udah nggak bisa, mau rata kiri juga nggak bisa. Yang namanya nggak bisa, yang nggak bisa udah nyerah aja. Dan kenapa gitu kan, kayak game Left 4 Dead itu kan game jadul dan mungkin ringan, mungkin di low saja belum bisa dapat 60 fps. Teman-teman bisa lihat berikut ini ya, bahwa menurut techpowerup.com GeForce 210 ini emang untuk gaming disarankan di 640x480, dan teman-teman bisa lihat di sini resolusi 1080x720 itu merah ya, alias tidak bisa atau tidak direkomendasikan untuk jalan atau bermain game ya di resolusi tersebut. Baiklah, kita ke kesimpulan. Jadi VGA card ini untuk siapa? Untuk apa? Untuk digunakan apa gitu kan? Gak ada sih menurut saya. Oke, santai dulu. Kita bahas kenapa VGA ini kurang baik untuk digunakan. Saya nggak akan bilang ini VGA cocok untuk display saja, karena menurut saya dengan saya lihat di Tokopedia ya, di marketplace, ini harga GeForce 210 ini harganya masih di atas 200.000. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena di bawahnya ada
Di bawah 200.000 itu ada Radeon SD 4550, itu harganya sekitar 130.000. Kalian bisa lihat di sini, nanti saya masukin foto ya. Dan performanya itu menurut Tech Power Up, dan saya pernah nyoba juga, memang lebih jauh, bahkan jauh lebih baik dibandingkan GeForce 210 ini. Saya nyoba dulu, pernah nyoba ya HDD 4550 dan udah laku ya sekarang. Itu Left 4 Dead bisa jalan di high loh, bayangin, di high dengan resolusi 720p. Ini nggak bisa. Dan rata-rata FPS-nya itu sekitar 50, 40 sampai 50, ya itu lumayan high loh. Dan ini nggak bisa menjalanin kayak gitu. Kalau kalian mungkin membeli VGA untuk display saja, saya lebih menyarankan HD 4550. Lalu positifnya apa dong gitu kan? Saya dari tadi ngomongin negatifnya terus gitu. Mungkin bisa kalian pertimbangkan ya, jika kalian terlalu lelah dengan integrated graphic Anda seperti Intel GMA gitu kan, atau Intel HD grafik generasi pertama gitu kan. Wah, itu udah, pokoknya kalian bisa pertimbangkan beli VGA ini. Dengan catatan lagi, karena VGA ini bekas, jadi ya jika kalian dapat bekas pemakaian orang gitu kan, otomatis lebih murah gitu. Harganya bisa mungkin di bawah 100, atau bahkan ya mirip-mirip sama HD 4550, di bawahnya dikit ya. Kalian bisa pertimbangkan lah gitu untuk membeli VGA ini. Ngomong-ngomong soal jual beli ya, saya pribadi punya toko online bernama Azufa Shop. Linknya ada di deskripsi, dan jika kalian, dan VGA ini akan saya jual dengan harga yang sangat terjangkau. Kalian bisa lihat link deskripsi di bawah. Ya, sampai sini saya nggak nemu alasan lagi untuk membeli GPU ini. Dan jika teman-teman punya alasan lain, bisa komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan GPU kali ini. Ya mungkin VGA hari ini kinerjanya sangat lambat di tahun 2022 ini. Ya sudah jelas sangat lambat dan tidak worth it untuk dibeli ya. Oke teman-teman, jangan lupa like jika kalian suka, dan jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya demi mendapatkan info ya dari kami, demi mendapatkan info selanjutnya, demi mendapatkan konten-konten dari kami. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kok dipukulin bang? Dibantuin. Oh my god. Wah, itu pasti pembangunannya dikorupsi. Iya ini wah gitu. Rusak. Bang. Belakang rame bang. Jepangnya tolong apa bang? Pas kecil.